Selamat pagi, kita bertemu kembali dan kita bersama-sama belajar firman lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengawali doa kami berterima kasih. Karena tanpa kebaikan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, hidup kami tidak menjadi seperti saat ini. Dan kami tidak ada artinya tanpa Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap hari kami mendapat pimpinan perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan berkat-berkat begitu kami rasakan. Terima kasih oleh karena itu, jamah kami, urapi kami Tuhan. Apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan membuat kami lebih dalam lagi untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita tetap belajar di dalam Mazmur 84 ya. Dan pada pagi hari ini kita belajar di dalam ayat 6 sampai ke 9 ya. Dan saya akan memberikan judul yaitu Bersama Tuhan. Wow ya. Judulnya sangat indah sekali ya, sangat membuat hati kita damai gitu. Baik, saya akan membacakan ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu, sebentar lagi akan bulan puasa, bulan Ramadan. Biasanya tradisi dari saudara-saudara kita yang non Kristen itu kan mereka datang ke pemakaman untuk berziarah ya, berziarah. Tetapi di sini ziarah ini bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh pemazmur ya, oleh Bani Korah. Bukan ziarah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang akhir-akhir ini, tidak. Tetapi ziarah saya lihat itu, saya pelajari maksud saya ya, saya juga belajar, adalah sebuah tapak tilas perjalanan. Ya, tapak tilas perjalanan apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang Israel. Dikatakan di sini begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Manusia bisa berbahagia, manusia akan menjadi sukacita. Karena apa? Mendapat berkat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat bukan hanya finansial loh Bapak Ibu. Kita sehat, ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, kita mendapat perhatian, itu pun berkat. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Selanjutnya, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Yang melihat kembali tapak tilas bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Tuhan yang sudah menyertai, yang sudah melakukan perbuatan besar terhadap orang-orang Israel ini loh, sehingga mereka berbahagia, mereka merasakan hidup mereka, perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan. 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya. Saya teringat ya Bapak Ibu, lembah Baka, lembah itu kan ada di bawah, ya, ada di bawah. Tentunya tempat yang tidak baik. Ya. Waktu saya pelajari sedikit begitu, lembah Baka ini adalah tempat yang menyedihkan, ya. Tempat yang menyedihkan, tempat kita meneteskan air mata kalau kita tinggal di situ. Ya. Mereka menjadi tempat yang bermata air. Nah, tempat bisa jadi kita dalam kondisi yang susah, bisa jadi kita ada dalam tekanan hidup. Ya, kita ada di lembah Baka, di mana kita ada di posisi yang terendah dalam hidup kita. Biasanya itu kan tadinya kita posisinya di tengah nih,
ya, lalu perjalanan hidup membawa kita ada di posisi paling rendah, 0, tentu bukan hal yang mudah untuk kita menyesuaikan diri. Tentu ada kesedihan, ada tetesan air mata, ada tangisan di situ. Lalu dikatakan di sini begini Bapak Ibu. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu, kalau kita berjalan, ya, berjalan makin lama makin kuat. Ya. Kalau firman Tuhan ini kita bisa bayangkan orang berjalan. Nggak ada makin kita berjalan jauh itu kita makin kuat. Tentunya kita berjalan jauh makin kita capek, lunglai. Kita jadi lemes karena berjalan jauh sekali. Ya. Hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 8 Bapak Ibu ya, mereka berjalan makin lama makin kuat. Seharusnya kan berjalan makin lama itu makin lelah, makin capek. Ya, makin capek, lutut bisa menjadi goyang karena perjalanan kita jauh. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, sangat indah sekali. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Wow, bertolak belakang, ada apa ini sebenarnya? Kok berjalan makin lama harusnya makin logikanya itu makin jauh itu makin capek, tapi firman Tuhan mengatakan berjalan makin lama makin kuat. Ada apa ini? Ternyata mereka hendak menghadap Allah di Sion, ya. Menghadap Allah di Sion, menghadap Sang Raja, mendapat yang mempunyai kekuatan. Siapa itu? Tuhan. Karena mereka hendak menghadap Allah di Sion. Karena mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Makanya dia semangat, capek-capek pun dia, lelah-lelah pun dia berjalan dengan semangatnya. Karena dia tahu di sana nanti dia akan mendapatkan kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Terkadang saya juga pernah berdoa, ya. Ataupun terkadang saya pernah sampaikan bahwa Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah, itu maksud saya begitu ya. Kita tahu siapa Allah Yakub ini. Allah yang menyertai dia. Mungkin tapak tilas kita, jejak kita, ya, kita yang dahulu bukan seperti sekarang. Mungkin kita juga pernah tinggal di titik yang paling terendah dalam hidup ini. Kita menangis, kita menjerit, kita ungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita sampaikan. Dan mungkin Tuhan izinkan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini ingatkan kita semua, termasuk saya, dalam perjalanan hidup ini, mereka berjalan harus semakin kuat. Semakin kuat karena kita menuju kepada kekuatan baru, yaitu Tuhan. Karena kita menghadap kepada Tuhan, kita harus semangat. Ya Bapak Ibu ya, semangat. Capek-capek. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua belajar termasuk saya. Terkadang untuk melewati hari-hari ini, saya juga sering menangis seorang diri, meratapi hidup ini. Penyesalan-penyesalan ada banyak. Pada saat saya ada di dalam titik terendah kondisi iman saya, harapan saya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah.
Bapak Ibu ada di titik mana? Kalau Bapak Ibu ada di dalam titik yang terendah yang terjadi sampai saat ini, Bapak Ibu percaya firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kita harus fight, kita harus semangat. Bukan berarti ini motivasi, tidak. Tetapi itu faktanya. Tuhan akan memberikan mengganti dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi hidup ini. Kita tetap semangat, kita tetap bergairah. Kalau kita ada di dalam titik terendah, lalu kita menyesali kehidupan ini, lalu kita pilu dengan kondisi kita meratapi, itu juga bukan suatu solusi. Tetapi yang memberikan solusi adalah pada saat kita ada di dalam titik terendah dan kita membaca firman Tuhan dan belajar untuk mengamini, belajar untuk mengimaninya, kita akan bangkit kembali iman kita. Kita akan percaya dengan pengharapan yang Tuhan janjikan. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya belajar dari kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayan. Saya sangat belajar sekali. Oleh karena itu, bersama-sama kita belajar firman Tuhan dan bersama-sama pula kita mengimani apa yang Tuhan sampaikan. Pikiran Tuhan yang tertuang menjadi firman ini kita mau tangkap supaya kita menemukan perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, Sang Penguasa tunggal kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam titik yang mana, atas, tengah, paling bawah pun kita harus tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Sehingga nantinya Tuhan akan berikan kekuatan baru dan Tuhan berikan semangat dan gairah hidup yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami naik seperti burung Raja Wali Tuhan, melintasi badai hidup Tuhan. Kami tidak akan bisa melewati tantangan badai hidup tanpa Engkau. Oleh karena itu, kami izinkan diri kami berjalan dengan Engkau. Kami izinkan diri kami untuk Engkau tuntun Tuhan. Supaya kami tetap semangat, kami tetap mempercayai akan semua janji-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu hidup Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami seperti juga Engkau menguatkan Yosua Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami bahwa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu tetap semangat. Ya, di dalam lembah kekelaman pun, di dalam lembah baka pun, Tuhan katakan apa? Aku ada di sana. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya, Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.